Lu aku sama Nabi. Guys, berbuka guys. Selamat buka guys. Lanjut yang suapan tadi, lanjut. Ini yang gini-gini nih, yang gua kangen kalau udah nggak Ramadan. Ini kita emang baju kita gini karena kita pengen mengajarkan kesederhanaan. Betul. Enggak. Yes, Nggak selalu kayak ganti-ganti besok apa biar beda ini segala macam. Enggak, gini kesederhanaan. Kesederhanaan. Jadi yang nonton juga ngeliat enak gitu, merasa kayak ada di sini. Gitu tuh tujuan itu. Enggak ya? Kita bukber di sini meskipun teman kita yang nggak puasa ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah sama-sama. Yang 8 Coy, udah coy. Coy, minyaknya dilap dulu coy. Coy, minyak. Mulut di coy. 8T. Coy, bibir coy. Bibir minyak bibir dilap dulu. Ini coy, kasih coy. Coy. Makin terus, gue sedang banget tadi gini-gini gue depan. Tapi jujur dulu gue pernah nih zaman gue kuliah kali hobi dia madol puasa ada warteg subur, martabak segala macem. Kan warteg subur kan tutup di tirai, pas ditirai tisu banyak kan mau di kering-keringin balik dari mana dah nyari baju. Tapi kita mau say hi buat tamu yang sangat disukai netizen. Kacau. Iya anjir, rusak banget. Masa subscriber itu mau diajak ribut, gila ya. Lu yang bilang. Kagak ada, gila. Ini dia yang bilang, kata dia, "Pe, kalau misalnya ada subscriber yang ini yang komen alamat rumah lu di mana, Bang?" Jatuhnya ngajak ribut anjing, gue bilang. Gitu doang, nggak ada gua ajak ribut. Nggak boleh gitu. Kita hidup di dunia tuh harus yang rapi gitu. Kita dilahirin rapi, kita pulang juga harus rapi. Gue ceceran darah kalau ada rapi dari mana. Enggak, untungnya Ape netizen bilang gini, dia lagi dong bang. Mungkin. Gak, dia pernah masuk di YouTube, di Lolos Dokbar dulu ya. Bener dulu. Iya. Dokbar. Komennya positif sih kayak, the next Tanto Yahya. This is the next Tanto Yahya. Ada gini, skill MC the next Coki Sitohang. Tiba-tiba diajak kan. Gue bilang, bagus tuh. Bes, Wih, ponakannya ada Toyo nih. Ponakan ada Toyo. Lu nggak dateng lu? gila gak dateng. Ada ini. Saya nggak datang, jelas dia ada. Tujuh harian dateng deh, Maret ya ada deh. Tujuan dateng lu? Berarti nyokap lu sama Tante Wiwi ada kakak? Nggak dijauh dia Lisa dia. Sama Kalisa. Oh, lu mah Lisa. Kalisa ada sepupu nyokap berarti. Ah, gimana? Nyokap lu punya adik tuh Lisa? Bukan, enggak sepupu, iya. Oh berarti lu Alisa tante dong? Tante gue. Oh. Tante. Sama adik manggilnya Om? Dia nggak mau dipanggil. Oh iya? Gue akuin untuk urusan tinggal di Alam Sutra alias Bogor Lama terlalu rapi. Terlalu rapi visual dia. Dia nggak pantas ya, banyak yang bilang. Dia kalau ketemu gue di daerah Bogor Lama Pasar Rumput terlalu mencolok gitu untuk anak Pasar Rumput setelan begini. Benar. Ya, yang kayak begini kecilnya kuat kerot tiap pagi harusnya. Nggak bisa. Iya. Apa maksud lo ujar okeng? Enggak maksudnya. Tetangga kan? Enggak. Seberang. Oh, seberang. Bawa kan seberang di seberang. Gue nggak pernah lihat. Gue nggak pernah lihat. Lu nggak pernah lihat? Oke. Yes. Keponakannya almarhum Ade Toyo. 2 minggu deh berarti Ade. 3.
Iya, 2 minggu ya hampir jalan 3 minggu. Aduh kelihatan banget gua karena saking sering. Norak, Sering itu sujud. sumpah norak. Sering Norak. Emang gua ungkapin kan enggak? Karena sering sujud hitam. Sering atahiyat. Iya. Siap, Bos. Iya, tapi lagi sering begini. Lo persepsi orang beda-beda. Coba mana lagi? Kaki lo mana? Alias baru 3 minggu. Oh iya. Oh iya benar nih tanda-tanda sujud emang. Gue udah susah dibegokin gara-gara sering. Kenapa otomatis nunjuk? Bom. Bukan YouTube yang bang coy. Tuh. Lihat tuh. Nuju. Gue langsung daging sih, gue langsung bab. Kita mau bukber nih tuh anak-anak sana. Ngobrol sini kayaknya Ini emang jadi di sini suasananya Fast and Furious ya. Yang udah-udah kalau ada barbecue apa? Wok, ada bangku-bangku lagi, Wok. Nggak puasa ntar ya jam 7 ya. Bangku-bangku anak, Bewok, taruh sini aja, Bang. Ada bangku-bangku kulipat aja, habis ya? Oh, duduk sini. Duduk sini aja nih. ada. Hah? Wok, sini aja, Wok. Milu. Banyak yang minta Bewok jadi bintang tamu Boy. Wok, sini. Ini, Wok. Walaupun nggak pernah puasa. Iya, puasa. Lo puasa nggak pernah? Jarang, iya bener kan? Kau jarang. Iya, jarang. Jarang kan? Oh. Katanya sholat di masjid baru sekali. Yang Kata gue Wacay. bingung kenapa dia setiap siang video call gue sambil minum. Gue udah gak kegoda, Wok, yang kayak gitu-gitu. Sulit. Dek, lu bareng gue dari kapan? 14. Dari awal gue celamain agama, gak berubah. Percaya. Oh, dulu kita bikin video Indobarian. Dia. Indobarian. Iya. Iya, benar. Indobarian. 2014 ikut gue bilang tiap hari gue kasih cerita kisah Nabi gitu. Mungkin. Nggak masuk, susah. Yang Nabi siapa yang ditelan paus? Ya Nabi Nuh. Gue juga lupa. Gue juga lupa. Yunus. Yunus. Oh, Nabi Nuh yang kapal. Iya benar. Dia ibaratnya semua hewan say thanks tuh sama dia tuh. Memang. Ya karena kan Ini ketika selamatin sama dia semuanya. ketika Oh, iya, banjir iya. bandang tuh kan kiamat pertama kali di dunia tuh Nabi Nuh bilang selamatin hewan berpasang-pasangan semuanya itu. Jadi kata guruku kan ada salah satu ayat di Al-Quran, salamun ala nuhin fil alamin, kesejahteraan bagi Nuh di seluruh alam. Itu kalau kita sama binatang kita ngomong salamun ala nuhin fil alamin, nurut tuh. Nah, kita bilang Pak Ustadz kalau kita ke kandang macan gimana? Oh bisa nurut, bisa masuk koran besok. Oh, berarti Nabi yang bisa ngomong sama ikan. Bukan tuh Sulaiman. Nah, kalau Nabi Sulaiman dia bisa ngomong sama Binatang. apaan aja, sama binatang dia bisa ngomong. Yang bisnis tadi itu. Iya, benar. Tapi gue pengen nanya sih sebenarnya tentang Nabi Khidir, Jan. Boleh dicikil sih, Bi. Khidir. Hah? Iya. Jadi pernah Nabi Musa kan bilang ya Allah, sekarang selain saya di atas muka bumi ini yang alim istilahnya yang tahu ilmu agama tuh siapa selain saya yang lebih pintar dari saya? Karena dia berpikir nggak ada disuruh berguru aku sama Nabi. Guys, berbuka guys. Selamat buka, guys. Cih. Lanjut yang suapan tadi, lanjut aja. Karang-karang nih lu lihat masih bersih, guys. Dua buka puasa udah. Allahumma lakasuntu wa bikawantu wa la alifika afatu birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ara rizki aftartu biromatika ya arhamar rahimin. Nikmatnya berbuka. Nikmat ya, bener aja. Oh iya. Dapat dua kenikmatan orang berpuasa, ketika berbuka sama ketika berjumpa dengan Allah. Oh, berbuka tuh nikmat. Coy, es krim lo yang dari jam 4 cair dong. Ya, ngakuin gue. Guys, jadi apapun yang gue pernah ngomongin itu semua palsu. Kayak gue udah puasa gue. Terus sayur keluarga BOD-nya Harta Gerakan tuh kan. Oh iya. Lu ujungnya selalu Iya, sayur keluarganya BOD-nya Harta Gerakan. kalau gua kalau buat puasa. Ya maksudnya kalau emang lu nggak kuat, selalu ada alternatif buat lu kuat. Lu ganti apa? Iya. Maksudnya kayak, ya tadi lu nggak kuat nih sama puasa, misal lu lambung, ya udah lu minum obat lambungnya kalau yang rutin sebelum sahur,
Ya enggak? Artinya Itu buat ngelapisin dinding lambung. Sambil lu berdoa, jadikan puasa ini jadi obat gue. Iya. satu-satunya teman orang bukan teman SMA-nya Gofar manggilnya Pai. Iya. Apa tapi? Kebiasaan. Yana Julio, Yana Julio. Iya benar. Kamu Yana Julio. Untuk biasa kamera gini. Lo kan dulu kan pernah les inian nih cuy, graphic design ya kalau nggak salah. Bukan, bikin web. Hah? Web design. Untung udah keterima di NASA. Alias Tapi kan desainnya Gue masih sempat pitching di Universal Studio, alias yang dipakai kelelawar. mentok-mentok bikin web di .tk. Iya. Bla bla www.ap. Sosialistras. Iya kan? www.sosialistras.tk itu juga dibantuin. Enggak. Iya. Bukan di pure. Enggak. .tk. Kenapa .tk? Karena lu gratis. Iya. Ya adminnya lo mulu kan, kan tapi kan. Iya. Web design dulu pakai Wok, sabar, Wok. aplikasi, bukan aplikasi apa sih namanya? Ini ngantri bukan dari nama, urutannya dari tingkat keimanan, coy. Terakhir. Kapan lagi lo buka puasa dimasakin Bruno? Bruno. Balikin. Yuk, makan. Laksa modern guys. Iya, bagaimana? Laksa Mall nih namanya Laksa Mall. Guys, kita buka puasa tuh harus yang komplit. Jadi segala sesuatunya. Ini yang gini-gini nih, yang gue kangen kalau udah nggak Ramadan. tapi bener juga. Iya. Lu kapan bisa lagi iftar bareng? Udah buka aja kali nggak boleh pakai iftar, bahasanya buka aja. Harus restoran. Biar komplit aja, bahas aja. Gue kangen iftarnya sih. Kita habis bukber bersama bareng-bareng di kantor. Kalau kemarin kan kita di Bajawa tuh makin. Nah kemarin kita udah mention banyak banget yang nanya-nanya. Betul. Iya pertanyaan buat Jojo. Gue bilang sama Jojo, kalau lo nggak sanggup oper. Kalau lu masih ragu dengan pertanyaan ketiga gue. Tapi kalau lu pengen dapat kredit, gue yang bisikin, lu yang ngomong. Mungkin. Nah kita udah kumpulin pertanyaan gue ya. Coy ya. Nah kita sebisa mungkin kita jawabin satu-satu lah, ya nggak? Kita mau ganti baju dulu nih. Langsung studio lagi, let's go. Sabi. Kangen gue gini-gini, minum gitu. Alhamdulillah gue juga pertama kalinya ngerokok pakai baju ini karena kan kita habis buka. Betul. Habis buka. Kita nggak pernah syuting habis buka ya? Nggak pernah. Belum pernah ya? Sekali nggak sih? Belum pernah. Jadi kita tuh sekali syuting 4 episode, 5 udah muak tuh. Udah puyeng. Syuting pertama 5 Pai. Ya puyeng tuh. Asli. Puyeng. Hari pertama. Iya. Ini kita emang baju kita gini karena kita pengen mengajarkan kesederhanaan. Betul. Enggak. Enggak selalu kayak ganti-ganti, besok apa biar beda ini segala macam. Enggak, gini kesederhanaan. Kesederhanaan. Jadi yang nonton juga ngeliat enak gitu, merasa kayak ada di sini. Gitu tuh tujuannya tuh. Enggak ya? Tujuannya gitu tuh. Jadi kan emang Ramadan mengajarkan kesederhanaan, Joy. Benar. Contoh kayak sebenarnya nih kita kan kalau Lebaran tuh erat banget sama tradisi. Ya. Lebaran puasa. Buka aja ada step-stepnya tuh. Harus beli kolak, beli gorengan, makanan gede, belum beli kue, belum beli hamper segala macam. Lu tanya deh teman-teman lu, keluarga lu. Lebaran pasti pengeluaran lebih gede. Puasa deh. Ramadan. Itu masuk ke tradisi. Betul. Yang mana kayak kita biasa aja, bisa juga. Bisa. Nggak usah yang hura-hura. Iya benar. Iya, nggak ada kupat. Ya. Ada lepet. Iya, lepet bisa. Nggak ada lepet. Yang sederhana kaviar. Dari namanya gua nggak tahu tuh. Ada lagi tuh sekarang tuh. Kacang yang warna hijau apaan tuh namanya tuh? Kacang hijau. Bukan. Ada dulu kacang kering hijau gitu isinya. Kacang apa bundar, enak. Pistachio. Pistachio. Baru tuh kayaknya. Itu udah lama. Gue jadi mikir. Gue mikir apaan ya? Lu pasti gara-gara coklat Dubai deh. Iya, tenarnya gara-gara itu. Nah, coklat Dubai baru-baru. Iya, sebenarnya udah lama. Sabi tapi rasanya sabi deh. Tapi bener kesederhanaan aja ya. Benar.
kan ngajarin kesederhanaan, bahwa dulu Nabi sebenarnya kalau dibilang kehidupannya itu banyak sebenarnya hartanya, banyak banget harta, tapi Nabi tahu kehidupan sederhana tuh, sehingga sahabat Nabi menangkap kehidupan Nabi, kehidupan sederhana tuh lebih menyenangkan gitu. Pernah ada sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dia posisi ditaruh di satu kota, jadi gubernur di satu kota di Syam sana yang ibaratnya waktu itu kalau dikatakan Amerikanya kehidupan dunia lah. Di Syam itu kan Romawi, pusat kota Romawi dan pusat peradaban modern saat itulah. Oke, ada sahabat Nabi yang diutus ke situ, pengen lihat rumahnya gitu kan. Pas dateng, pas masuk ke rumahnya gelap, terus tidur pakai bantalnya pakai pelana kuda, terus tempat wudhu sama satu guci, hartanya itu doang di dalam. Hidupnya begitu, hidupnya kayak gitu, total sederhana. Ditanya, ya Abu Ubaidah, kamu kan di tempat mewah loh, kamu di Syam begini segala macam, kata dia. Cukup nih lah buat bekal saya ke dalam kubur, katanya. Jawabannya cuma kayak gitu. Di kehidupan ini sederhana aja udah. Padahal dia kalau mau kaya raya di saat itu di tempat, istilahnya ditempatin di Amerika jadi gubernur gitu kan, di Amerika. Iya, bisa. Tapi dia lebih memilih kesederhanaan. Tuh coy, makanya X-Max manusia silver, kasih manusia silver, X-Max lu. Kan senjata gue cuma satu, kan dia banyak ya, senjata gue satu kemana-mana. ada komen gini banyak ya, bang tuh aja X-Max-nya jadi nggak bang dikasih ke manusia silver? Tanyain bang, biar sedekah bang. Iya rezeki tapi bisa ini lagi kan. Coy. Iya tapi kan itu kan kuda gue. Satu-satunya. Bener, kuda ya coy. Iya. Kuda satunya bener. Kuda gue kalau ngelakuin apa ya pakai itu. Bicara kesederhanaan, kalau nggak salah gue pernah lihat di sosmed sih, Pai. Kamarnya Ustadz Abdul Somad. UAS kalau nggak salah, UAS. Itu kan dakwaannya banyak banget dong. Iya, maksudnya secara kasat mata inilah, maksudnya rezeki juga lebih dari cukup mungkin. Itu kamarnya sederhana, Pai, sama kasurnya yang di bawah yang kayak kos-kosan sangat. Kamarnya dia. Kamarnya rumahnya dia. Iya, yang difotoin sih kamarnya doang ya, cuma nggak ada meja, beneran cuma. Pas lagi dakwah ke rumah siapa kali? Enggak, itu lo juga pernah lihat gak? Enggak, iya emang rata-rata emang begitu. Tuh, rata-rata jadi gitu. bahkan kalau ulama-ulama yang ngikutin sunnah Nabi itu dia misalkan di hotel nih, disediain hotel biasa di tempat yang paling mewah, dia minta tetap tidur di ubin gitu, di alas gitu. Karena kan emang sunnahnya di bawah, menangkal sihir. Benar, benar. Gua akuin bener, lu boleh lo. Boleh di sini boleh deh. Dan selain itu lebih apa, dia nggak mau tidurnya terlalu nyenyak-nyenyak, lelap kan kalau di kasur enak kan. Kadang-kadang dia biar gampang bangun tahajud, kayak gitu alasannya salah satunya. Secara kesehatan juga tidur secara flat itu lebih bagus, Pai. Daripada pakai kasur ya. Daripada pakai bantal. Konsepnya ada tuh di istilah Jepang tuh apa itu namanya tempat tidur yang lupa gitu gue. Tuh. Nah, itu kenapa itu orang Jepang? Bukan. Jangan dong, lo lagi serius gitu. Goler. Bukan. Jangan dong. Ini kita lagi momen ini ya. Oh gitu. Selonjor. Oh, konsep Jepang yang medical, tiarap. Oh, yang tiduran rebahan gitu, orang bule rebahan, bahasa Jepangnya kukira kura-kura. Oh, konsep Jepang Genzi. Melonjor, melamun jorok. Baru new tuh. Ada tuh gue pernah baca artikelnya di detik.com. Kenapa salah satu rahasia kenapa orang Jepang tuh umurnya pada panjang-panjang itu karena sering ulang tahun. Nah, bener. Salah satunya tidur, iya benar. Tapi itu bukan karena sih, tapi lebih karena yang lebih terjadi adalah stylenya gitu. Selain jalan kaki, takdirnya umurnya banyak ya. Iya benar. Takdir, jalan kaki, habis itu tidur di itu. Jalan kaki bener sih. Ada tuh ada nama iniannya apaan gitu ya? Itu lupa gue tuh. Tidur di Shinsei. Shinsei. Bukan. Tapi kencokin. Bacagi. Kita apa bela diri. Oh. Istilah Jepang tidur. Pokbet. Alias makanan. Oh, Famima.
Pun Hokben dari Jepang. Pun Hokben dari Jepang. Indonesia. Kita pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar selama ini sebisa mungkin kita rangkum. Betul. Ya nggak kita bacain, mohon maaf ya. Betul. Ini sebisa mungkin kita rangkum juga. Yang pertama nih dari Gini ya gantian ya. Akun YouTube Gospel 666. Fans lu, itu fans lu udah pasti. Mau tanya nih Bang, kan ingatan gue rada mirip Mr. Angka. Dari dulu hafalin atahiyat nggak bisa-bisa. Sebagai makmum sah nggak ya cuma ngikutin imam? Yo. Atahiyatul mubarakatus itu nggak bisa dia. Sampai dijabarin itu banget. Itu kita juga tahu artinya maksudnya itu. Iya, mungkin dia bisa. Gus Goff, terima kasih udah bantu jawab. Bener itu rukun qauli. Namanya rukun qauli itu artinya itu rukun yang nggak boleh ditinggal. Kalau misal nggak dibaca itu, jatuhnya itu nggak sah sholatnya. Akan tetapi jika memang belum hafal, baca tasbihat aja. Karena kan tuh ada syarat dari Nabi pernah ngajarin ada sholat tasbih yang bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah baca itu aja. Nah, sambil nanti kan belajar. Iya, pelan-pelan tuh belajar. Atau nanti kalau misalnya tiap sholat boleh ditaruh di kertas. Kertas ditaruh di boleh dibaca. Boleh dibaca. Jadi taruh di kertas walaupun memang nggak adab sih, ada tulisan Allahnya gitu, atau ditaruh di apa namanya belajar kan, taruh dulu gitu. Nah, jadi pas ini nanti sambil lihat aja begitu. Atahiyatul barakatus salawatut thayyibatul gitu. Orang kadang-kadang sebenarnya yang suka ketukar. Atau lo tulis aja dulu tiap lo mau sholat, tulis di sini, boleh ditempel gitu. Jadi lo pas atahiyatnya begini boleh gitu. Yang penting jangan gerak lebih dari 3 kali. Paling suka ketukarnya yang kayak gini, John. Abis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Gitu. Apa udah gak usah dijabarin banget. Enggak, gue sebenarnya sejujurnya gue juga pengen nanya itu sih. Karena gue suka kalau misalkan baca sholat, kalau kita yang kayak dalam hati suka-suka ada yang kelewat, ada yang kayak ini. Makanya gue suka bener yang orang bilang sup tuh sebenarnya bener sih, biar kita nggak lupa sebenarnya. Sup itu maksudnya dalam hati kita. Iya bener, supaya nggak lupa, tapi bukan iya juga. Itu sih bukan. Kayak disamper peluru aja gitu. Peluru lewat sini. Iya. Boleh pokoknya ditulis aja di kertas, boleh ditaruh di bawah. Memang sih kurang adab ya, tapi namanya insya Allah lah, Allah maha mengerti lah, ditaruh di bawah. Itu sambil dibaca, ntar berapa hari lah sholat 5 waktu, ntar juga lama-lama hafal sendiri kok insya Allah. Oke, siap. Pasti. Gue juga dulu gitu pas SD. Iya. Sebulan gitu ya, pelan-pelan aja. Udah kejawab berarti tuh ya. Yang kedua, Gospel 666. Pertanyaan kedua. Ihsan Lestaluhu, strip BD 9GC. Pak Ustadz, saya mau nanya, di daerah saya di Indonesia Timur, kita buka puasa pas denger tarhim di masjid. Karena perbedaan waktu yang cukup panjang, apakah sah berbuka pas denger tarhim di masjid? Maksudnya gimana sih? Tarhim tuh sebelum azan. Tarhim tuh ada tuh yang biasanya apa namanya kalau nggak salah ya, yang as-salatu wassalamun alaik, gitu yang suka subuh-subuh tuh. Iya. Ya imaman mujahidi, yang gitu, kayak gitu. Iya, maksudnya perbedaan waktu yang cukup panjang. Maksudnya gimana tuh? Mungkin azannya dia untuk dapat waktu pastinya mungkin nggak paham gitu. Tapi kalau misalkan memang sudah waktu, kalau misalkan udah masuk waktu azan, masuk waktu maghrib, kenapa nggak azan, kenapa malah tahrim gitu? Itu juga gue bingung pertanyaannya. Maksudnya gimana ya? Oh, mungkinnya dari tahrim ke azan itu agak jauh karena mungkin orang yang tugas tuh mau buka dulu gitu kali. Maksudnya dia. Iya, enggak, yang gue bingung sama Jojo, kenapa lu ngebawa Indonesia Timur, kan di tempat manapun sama aja, bener kan? Iya, kalau azan iya, maksudnya dia adalah dari tahrim ke azan waktunya panjang, agak lama karena petugasnya mungkin buka puasa dulu. Dia boleh nggak ikutin waktu yang misalkan nasional, dia ngelihat gitu kali. Bisa. Gitu. Oh gitu. Ya udah kalau misalkan memang begitu, ikut waktu. Kalau nggak biasanya di masjid atau musola sekitar kan dengar, atau biasanya radio atau televisi yang mengikat waktunya sama dengan tempat lo nih.
Misalkan ada lo radio di timur, misalkan lo ada di Ternate, radio Ternate, misalnya televisi Ternate gitu salurannya. Papua Nah, deh. iya, kalau misalkan dia udah azan di televisi itu ya udah silakan aja berbuka, berarti artinya lo udah boleh untuk masuk berbuka puasa di masuk waktu maghrib gitu. Bali tuh 18.40 Bali kemarin pas ke Bali gua. 18.40. Enggak, dia mau ini aja. Dari Sesuatu Enggak, momen maksudnya yang ditunggu dia. Maksudnya dia tuh saya buka di situ. Gua tadi mau kelepasan Jo, udah 18:05 nih. Wah, Bali lagi. Oh, lo baru inget ya Bali itu Iya. waktunya. Ditegesin aja coy, gimana coy? Masih ditegesin banget coy. 18.40. Iya udah kita dari waduh garis bawahi banget. Sama kayak gue sih. Gue waktu buka di mana, gue bahkan jalannya. Gue ngetik tuh di Google beneran. Misalkan gue di kebagusan maghrib hari ini, gue gitu tuh. Iya, benar. Tadi dijelasin. Iya, betul. Gitu. Ngikutin kayak gitu, iya Betul, benar. Sebenarnya intinya udah dikasih spare tuh sama orang yang ahli falak tuh, ilmu untuk nangkep waktu maghrib gitu segala macam tuh ada namanya ilmu falak tuh. Oke. Oke. Udah kejawab tuh. Udah kejawab tuh. Nomor 3, coy. Nomor 3, Bagus pertanyaan dari Desi Ulfa 771. Pak Ustadz mau tanya dong, kalau doain para koruptor Pertamina nggak berak 1 bulan boleh nggak? Gedek banget, astagfirullah. Oh, Nyumpahin. Nyumpahin sih. tapi dia udah astagfirullah akhirnya. Iya. Jadi kata Nabi ada satu doa yang terbuka pintu langit dia sama Allah langsung nggak ada penghalangnya, Apaan? yaitu doa orang yang dizolimi. Oh. Walaupun dia orangnya non muslim, Allah terima doanya. Dia walaupun dia nggak nyembah Allah gitu, dia istilahnya nggak seneng lah sama Allah, ibarat kata gitu. Nauzubillah, dia misalnya nggak seneng sama Allah, tapi dia dizolimi, dia berdoa, itu doanya wajib Allah kabulin gitu keinginan. Kalau terzolimi ya. Iya, doa terzolimi. Dalam hal ini kan misalkan dalam kasus ini banyak orang yang dizolimi akan hal ini gitu. Jika memang ini kejadiannya benar dizolimi segala macam, doanya sih insya Allah ya nyampe gitu. Jadi kalau Anda lihat di berita koruptor yang ini perutnya gendut, nggak berak-berak. Makanya perhatiin aja tuh. Iya. Desi tuh. Tetangga lu lagi. Mau ya? Iya, koruptornya. Bagi dong. Pokoknya artinya kita hati-hati, jangan pernah ngezolimin orang ya. Mau orang muslim mau non muslim hati-hati, doanya pasti diterima sama Allah. Hati-hati. Desi Ulfa udah kejawab. Berikutnya dari 3-in-1 Production. Bapak saya rajin tahajud sama bangun pagi, tapi kagak punya motor, Tat. Sampai tahun kemarin meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Film Pitung juga nggak pernah naik motor, film Pitung. Enggak, tapi maksudnya dia berdoa. Ada tuh zamannya. Iya. Dia berdoa. Pertanyaannya juga Iya, Mak. Jadi gini, siapa namanya? 3-in-1. Intinya gini, bapak gue rajin ibadah tapi kok nggak kaya-kaya. Iya, gitu. Iya, kalau seandainya orang sekali sholat dari sejadah dia keluar pajero, ya orang pasti nggak ada yang ninggalin sholat sampai sekarang gitu. Jadi kadang pahala-pahala ini memang Allah simpan gitu. Kadang di dunia, kadang Allah berikan juga Allah berikan di akhirat, kadang Allah berikan juga di dunia. Misalkan ada pun mungkin sampai sekarang bokapnya misalnya motor aja nggak punya, bisa jadi dia nggak ada keinginan atau nggak pengen punya motor atau nggak pernah berdoa untuk minta motor, kendaraan gitu. Atau bisa jadi Allah nggak memberikan bapaknya ini motor karena takut bokapnya ini kalau punya motor akan berbuat keburukan, sehingga Allah sayang sama dia sehingga nggak dikasih. Mudah-mudahan anak-anaknya semuanya motornya pada cakep-cakep nih, Pak ya. Iya, amin. Amin. Buat Amin. Ranking jepit gini nih. Benar. Minimal nyetir Superman. Nggak bahaya tuh. Nomor 5 ya. Iya. Bang, jangan lupa Dari siapa dulu? Oh iya, MD Hidayat. MHD Muhammad Hidayat. Muhammad Hidayat 3296. Bang, jangan lupa tanyain sama Pak Ustadz.
Kalau gosok gigi pas mau mandi sore, boleh nggak? Gue jawab, makruh. Terima kasih Gus Masa Gopar. ditolak? Oh, kita mau main gituan. Oke. Oh, boleh kita Oh, jawab boleh. ya? Boleh. Kalau gamenya begitu boleh. Tapi dibenerin ntar sama Jojo. Oh iya. Benar, makruh, benar. Benar, makruh. Artinya boleh aja dilakukan, tapi tidak disukai oleh Allah itu doang. Tapi boleh, tidak berdosa juga melakukan itu. Cuma baiknya kalau ditinggalkan dapat pahala. Gitu. Terima kasih Gus Gopar sudah Ya, bantu ya jawab. nggak apa-apa Jo. Hidayat tuh ya. Sama Muslim kita membantu Jo. Ya, pertanyaan deh. nomor 6 dari M. Arif Y6S. Ustadz Joe, kalau lagi puasa nonton Infini Entertainment hukumnya apa Pak Ustadz? Ini bener ya, kasih lihat ya, ntar gue ngarang-ngarang lagi. Tuh, bener ya. Infini Entertainment apa nih? Channel Dimas. Dimas Baks. Baks. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa kalau nonton Infini Entertainment ya nggak apa-apa. Berarti kalau misal kita mau nunggu waktu ini hiburan selama di dalamnya misal nggak ada maksud ya nggak apa-apa. Kalau membohongi orang tidak ada nama Sarahnya. Oh maksudnya dia nyari hiburan nonton film fiksi gitu maksudnya Iya. bisa dikategori film fiksi. Emang cari untuk mencari hiburan nggak apa-apa. Iya, Silakan aja orang nonton Film kan jarang ada yang bener. Iya biasa tuh Kan fiksi. bukan nggak selalu kisah nyata. Iya benar. Benar. Berikutnya siapa lagi? Lu. Gue. M Arif Y6S. Ustadz Jojo. Itu gua itu. Oh iya. Dari Young Offender. Wih, Young Young Offender. Offender J2S. Kalau misal kita terjebak di situasi yang mana kondisinya nggak ada air untuk minum dan makan saat maghrib tiba, maka untuk membatalkan puasa cukup dengan baca doa. Buka puasa, maka hitungannya sama dengan orang yang sudah buka puasa. Walaupun masih lemes. Bener nggak? Iya nggak Nggak ada juga. air, nggak ada makanan. Kalau nggak ada air karena kan itu bukan membaca doa buka puasa kan bukan hal yang membatalkan puasa. Iya. Jadi gue jawab Bisa enggak. juga. Nggak. Enggak. Nah, Enggak kalau juga. misalnya nggak ketemu air tuh, Iya makanya itu misalkan memang dia nggak ketemu lain-lain itu nggak ketemu ya berarti tunggu sambil ketemu karena kan itu kan anjurannya berbuka dengan segera itu kan sunnah aja hukumnya bukan wajib hukumnya kalau nggak berbuka dengan segera haram gitu kalau dia kayak, karena kalau misalkan diwajibkan yeah, gimana kalau orang nggak punya makanan gitu loh. Nah kalau yang misalnya bercandaan kayak gini, ngomong jorok aja gitu, betul nggak? Nggak membatalkan puasa ngomong jorok kan. Iya. Mengurangi pahala doang. Iya mengurangi pahala doang. Itu tidak membatalkan. Ngoc, Sampai Iya, nggak keluar baru. enggak? sampai keluar. Batal. Batal. Nah, itu berarti boleh dong? bisa. Ya, bisa sih. Iya, Mas. Batal ini. Allah Trolling. malakasum tu wa bikaman tu. Bab, masa begitu? Enggak, kan Pantas. ini kita mau batalin nih. Iya. Bisa juga sih. Bisa. Iya. Cuma jarang aja sih ada yang kayak gitu ya. Nah, Jarang ada. jadi yang- gue tahu nih posisi ini mungkin lagi ada di goa, dia lagi Iya, nyari apa, iya. itu emang gak ada makanan minuman tuh. Dia ngots dia. Ngots. Itu tetap aja dia istilahnya juga Nggak- mau udah niat berbuka puasa, dia dengan niat saya berbuka puasa dengan apapun itu niatnya udah termasuk buka puasa udah gitu. ya Artinya udah. itu ketika masuk waktu berbuka puasa itu tandanya artinya adalah segala sesuatu yang haram nggak boleh ketika lo berpuasa sekarang udah boleh halal. Artinya gitu. Iya, tapi kan ngocan nggak boleh, coy. Iya, Iya. Bingung juga kan lu. iya. Tahu ngapain Lagi aja dia. udah lagi dalam keadaan lapar kan gitu. Sunat masih ada aja lagi. Bisa sama bini gitu, tiba-tiba Hah? ngeos. Boleh. Boleh, kalau Sahabat ini Nabi boleh. kan ada juga yang Iya. begitu. Tapi belum minum. Iya Nggak boleh. ada air soalnya. Boleh. Ada air pun boleh. Langsung begitu. Langsung beb boleh. Kalau bini sih boleh. Boleh. Oke. Tuh, berikutnya. Dari Iko Fabian 9219. Ngabuburit main Bumble boleh nggak ya? Yang kayak Gopar. Kita udah pernah lihat tuh, lihat micet, Heeh. kembali lihat status mah nggak apa-apa ya. Iya. Asal nggak ada keinginan untuk Bumble tuh Berlanjut. aplikasi date bukan sih? Iya, Iya. dating app. Dating apps ya. Heeh. Bob. The Long Boss. dia mah nggak Wah, dia- Bumble deh. Dia Kan langsung dia. Langsung. Oh, dia enggak usah jodohin gue. Gue langsung aja. Pas pas assalamualaikum balasannya priceless. Iya. Iya. Oh, udah baik kan? Wanna buy aja katanya.
Kalau ngabuburitnya main Bumble kalau dengan niat untuk mencari jodoh ya boleh aja, silakan, namanya ikhtiar. Bagus soalnya. Boleh aja ikhtiar. Oh, coba lihat nih, tapi nanti kalau misalkan mau pembicaraan kayak gitu-gitu nextnya mungkin ntar after buka lah ya. Iya, kalau yang lebih Gitu. intim, nanya intim kali ya. Iya. 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 Tadi dari Iko Fabian 9219. Lanjut ke pertanyaan ke-9 dari Kocak Abiz. Kalau mandi koboi makruh nggak, Stat? Jadi ada koboi nih, kita suruh mandi, misalkan aja ya. Wow. Wow. Oh, gue tukang tahu gejrot dong. Suro. Kalau mandiin pintu koboi. Kan di bar coy. Iya, Di bar bisa. ada nih. Iya, Kita lu mandiin nyuci. di koboi. Nyuci kan gede udah berdebu, ya boleh. Soalnya kalau misalnya gini, Iya. bunyi ngek 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 ngek. Iya. Makanya dimandiin, dikairin biar bunyi nggak bunyi. Mandi koboi bukan istilah yang mandi jebar-jebur doang ya kan, kalau di kita kan. Iya. Iya. Kayak Istilahnya- Benyamin, kayak Benyamin. Iya, istilahnya air doang, nggak pakai sabun apa kan, cuma cepet kan mandi koboi Iya, cepet doang. gitu Yang doang penting kan. mandi doang. Iya benar. Gitu. Cuma enggak, dia pertanyaan bercanda maksudnya. Oh, Ya kalau mandi di atas jam 12, makruh. benar. Nah, Itu benar, basic sih. Lu, Gua dari kocak abis dia lagi. Nanya dua. Kalau nih. kita lagi berusaha menahan sabar saat puasa, terus tiba-tiba teman yang nyamperin mau salaman ke kita dan di tangannya pegang es batu terus ditekan. baru boleh ditampol. Wah, boleh lepas. gede nggak boleh lepas. Sampai dari es batu dingin jadi panas aja. Atau lagi duduk pakai jeans dikorekin panas lama. Ntar. 5, 4, 3, 2, 1. Au! atau sepatu taruh paku payung di aspal gini nih. Cek taruh betis. Tes. Wah, tuh melepuh itu. Tuh melepuh tuh. Panas banget gila. intinya kalau lagi ada puasa, ada sesuatu yang mengganggu kita dalam hal apapun, ya kita harus bilang ini soim, sungguhnya saya lagi puasa, untuk ngasih tahu nekenin dia, gue lagi puasa nih gitu. Jangan asal Sambil tampol, nasehatin kita sama nasehatin orang itu. Jangan dong, gue lagi puasa nih, jangan iseng gitu maksudnya. Iya, tuh dah. Gitu. Tuh, kocak. Tuh, Deh, siapa? 11 ya. Wah, teman sama kita nih Vito. @rusvito. Samsudito. Samsudito. Oh, dua temen juga tuh. 6131. Izin bantu memperjelas pertanyaannya Ustadz Jojo. Apakah nazar sifatnya harus sunnah? Karena haram kan jelas dilarang. Dan kalau wajib ya nggak perlu dinazarkan. Karena memang wajib dikerjakan. Nah, ini penting nih. Mohon penerangannya, Tat. Kayak misalnya Wancoy, kalau misalnya gua kelar ini, gua pengen sholat 5 waktu. Itu kan hal Sesuatu wajib yang wajib, yang iya. nggak perlu Benar. dinazarkan. Ngapain lu? Percuma lu nazar. Iya benar, itu kalau apa karena yang wajib tuh Bab. memang nggak perlu Nazar, dinazarkan. Cuma mungkin dia Wancoy nazarnya gue pengen lebih baik lagi gitu hidupnya. Mungkin arahnya ke situ dia. Gue nazarnya cuma bilang minimal saat 5 waktunya gue jadi oke gitu. Bukan nazar mau sholat 5 waktu, itu kan kewajiban. Benar, itu suatu kewajiban, udah nggak bisa dinazarin. Itu sama aja kayak kalau gini gue bakal puasa bulan Ramadan, ya lo nggak usah Nggak nazarin. bisa. Emang lo kalau ini gue bakal naik haji, kalau gue bakal banyak duit gue bakal naik haji, bukan lo banyak duit lo bakal naik haji, karena lo emang udah kena kewajiban mampu secara fisik dan finansial untuk berangkat haji dan umroh gitu. Ya, Kalau Maksudnya sampai itu. masa ini selesai, gua mau sholat maghrib 3 rakaat. Emang. alias rokatnya emang bener segitu. Gue pusing. Andai kata aja malam ini beres. Gue mau wudhu pakai kumur-kumur. Kan emang gitu. Gini. Andai project ini gue nazar dari kesukaan hati saya. Maghrib gue buka. Nggak emang jamnya tuh. Iya, berarti udah kejawab ya. Kalau Iya. sesuatu yang wajib dari agama berarti nggak bisa dinazarin, kecuali Iya. lo yang sebelumnya masih kurang, misalkan kayak sholat 5 waktunya, lo mau nazar lebih baik lagi dalam menjalankan sholat 5 waktu, itu boleh ya. Iya benar.
Deh, jawab tuh dari Pito. Nomor 12 Tahun buat lu sendiri tuh. dari Gusti Gilang 7410. Apa hukumnya upload kulicoy di siang hari, Tat? Endorse pula. Lu sejauh ini tag-nya malam. Tag malam. Tag semua malam. Dia pernah bilang gini, boleh nggak dulu? Bukan makan siang nih, tapi bilangnya sebelum puasa syutingnya. Sumpah, enggak pernah. Tapi bilangnya syutingnya sebelum puasa, boleh nggak dulu? Ya lu bohongin orang, coy. Enggak pernah. Malam terus emang situasinya. Gelap sih. Iya kan? Iya, malam. Tapi jawabannya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa, kan kembali Ngeliat orang lagi makan, ngeliat orang video-video makan nggak apa-apa. ya nggak apa-apa kalau cuma ngeliat begitu doang. Cuma kan kalau misalnya sampai menimbulkan orang untuk berencana membatalkan puasa, ya bisa kena juga. Kecuali kalau Wancoy Tapi gini, ayo batal. iya, Nah, itu beda kecuali hal tuh. Wancoy, Kalau ada ajakan ayo begitu kalau baru. Wancoy ada ajakan, ayo kita samperin naik, kita seruduk di siang hari dah. Gitu. Selama ini ada nggak lo ajakan gitu? Nggak pernah. Iya, bagus. Gue cuma Berarti kalau ngomong gitu. kalau misalnya gue pakai lagi bilang buka puasa, gue bilang buat buka bersama gitu, gue ngarahin. Enggak, waktu itu ada episode yang gini. Cocok buat kalian yang batalin guys, karena ini tempatnya private banget. Yang mana coy? Ada. Episode mana itu ya? Dua minggu lalu ya? Nggak ada. Gini. Nggak ada. Ya, gini. Sinyal handphone pun tidak akan masuk. Masa dikasih tahu petunjuknya banget sih. Nggak ada, sumpah nggak ada itu, nggak ada. Cuma yang banyak John, yang bahkan yang DM bukan lewat komen aja. Bang, jam segini banget bang, ini, itu gimana tuh tanggapannya? Ya nggak apa-apa, diemin aja. Apa lagi kenapa tuh Bisa kembali jawab ke kalau itu. masing-masing untuk Iya. apaan gitu. Maksudnya Jawabannya gini coy, ketika lo lemah puasa lo akan orang yang makan depan lo, itu tandanya lo insecure sama iman. Setuju. Iya. Kualitas iman lo kelihatan. Iya, karena puasa kita mengajarkan untuk kuat, Iya. bukan untuk lemah. Bener tuh. Kayak lo datengin aja pabrik marjan tuh. Iklan mulu dia. Iklan mulu. Dia apalagi kalau tuh bahkan kan dalam Islam kalau kayak kuli-kuli panggul itu kan sampai dibahas gitu kan. Kalau ternyata nih kuli coy kan ini memang penghasilan lo buat lo niatin untuk dapat rezeki buat nafkain siro gitu, buat bantu nyokap gitu kan. Ya itu malah bisa bernilai ibadah karena lo kan mencari nafkah niatnya gitu. Dan adapun pekerjaan yang lo lakukan itu kan di luar bulan puasa juga lo lakukan, kecuali lo khususin di bulan puasa lo begitu tuh. Pun juga lu makanan ini kan coy bukan yang mie babi gitu, bukan kan? Bukan lah, bukan. Iya. Sate ular. Iya. Sop daging Firaun. Ada tuh, kalau ada masa bekas dari Firaunnya dibikin sop. Sate perahu nggak ada juga. Pecel Abu Jahal. Enggak gitu kan. Siapa lagi nih? Lo. Ustaz Jojo terima murid nggak ye? Wih. Jujur hidup aneh caur. Aneh mau bertobat tapi malu mau ikut kajian. Karena aneh beneran berlumur dosa. Rasanya aneh nggak malu kalau mencoba belajar ke Ustaz Jojo. Dari Jarot, entar jangan disebutin dah namanya. Jarot jangan sebutin nama lengkap. Oke. Dia kalau kajian malu Jo. Karena mungkin yang kita cerita, dia kan kayak nongkrong. Betul. Setaunya, bukan kayak menggurui. Bisa nggak tuh tiba-tiba ngontek lu? Ya silakan aja dalam gue dengan senang hati kok ada orang. Karena kan gue tahu juga rasanya jadi kayak dia orang gitu Pak Ardu. Jadinya gue pasti akan dengan senang hati. Cuma ada baiknya asal jangan batu aja ya kalau dikasih tahu kadang-kadang. Ada juga nih sampai sekarang kadang orang masih ngubungin, tapi misal lo bang minta arahan bang gini-gini. Gue kasih tahu dia nih gini, udah lo kerjain tapi nggak dikerjain tuh. Sampai sekarang tapi nanya-nanya mulu gitu. Ada juga yang begitu. Bader. Ya, Si bader. ujian kesabaran juga kan. Kadang-kadang misal kita lagi ngasih tahu orang apa kadang ada orang yang baik sama kita. Ya, kadang-kadang ya emang ujiannya ada juga ngadepin orang kayak gitu. Tapi saran gue maksudnya ketika lu nggak usah belajar sama gue pun nggak apa-apa. Tapi lu ketika ada orang yang memberitahu lo jalan kebaikan tentang perbaikan hidup lo, intinya ya lo kerjain aja gitu. Mungkin orang itu lebih tahu tentang jalan hidup, gimana caranya, udah tahu tentang rahasia hidup gitu. Intinya tinggal lo kerjain aja, jangan lo ntar tapi gue kan ya kayak begitu. Males Makanya deh. kan cerita yang Wance nanya Nabi Khidir kan pernah kan. Khidir. Iya, Nabi Khidir itu jadi
pernah Nabi Musa kan bilang kan merasa, ya Allah emang apakah ada orang yang lebih alim, maksudnya lebih berilmu dari saya? Yang akhirnya ketemu di bawah pohon. Iya, akhirnya Allah subhanahu bilang ada kamu belajar sama orang, ada tanda-tandanya tuh lu untuk ketemu Nabi Khidir nih, ada tanda-tandanya sampai tuh perjalanan jauh kan sama anak muridnya Nabi Musa. Nabi Musa perjalanan jauh mengembara buat bertemu tuh akhirnya ketemu. Pas ketemu itu naik perahu bareng, tiba-tiba Nabi Khidir tuh ngebunuh anak muda. Loh, orang Nabi kan Nabi Musa langsung, kamu orang Nabi, kamu ngebunuh orang gini segala macem. Kata Nabi Khidir, kalau kamu mau berguru sama saya, kamu jangan banyak bertanya, udah diem segala macam, dikasih tahu tuh. Nah itu mengajarkan di situ Allah ngasih tahu lu kalau mau belajar ilmu agama apa artinya jangan banyak tanya dulu, lu perhatiin dulu, akhirnya dikasih tahu tuh hikmahnya tuh. Kenapa Nabi Khidir ngebunuh orang itu? Kenapa? Terus katanya itu orang dia kalau nggak salah ya dia pengen ngebunuh orang tuanya pas sampai di tempat tujuan itu. Makanya Nabi Khidir udah tahu ilmunya duluan, makanya diselesain duluan di situ sebelum dia bisa ngebunuh beberapa orang lagi gitu. Nah akhirnya dikasih tahu setelah itu ada 3 gue lupa tuh. Pokoknya kalau teman-teman mau lihat ceritanya ada di surat Al-Kahfi. Nah itu cerita tentang 3 hikmah kenapa Nabi Khidir berbuat sesuatu yang di luar akar nalarnya Nabi Musa. Nabi Musa kan nanya mulu. Maka kata Nabi Khidir, kamu jangan tanya. Udah, nanti ntar kamu tahu sendiri, akhirnya jelasin. Baru tahu tuh Nabi Musa belajar ilmu hikmah kayak begitu. Kalau gue dengernya yang di bawah pohon, yang terus dia apa, masalah aus apa gimana gitu. Yang di pinggir sungai. Kalau itu pas perjalanan dikejar-kejar sama Firaun, bala tentaranya. Yang pas mau ketemu anaknya Nabi Shu'aib gitu. Dari cerita coy. Tapi kalau yang ini benar-benar berguru, nah itu dia. Maksudnya artinya di situ ngajarin. Kalau dikasih tahu, lu dikasih tahu nih begini-begini. Udah sebenarnya simpel. Ya udah lu kerjain aja. Sama kayak sahabat Nabi, kalau Nabi bilang begini, bahkan ada sahabat Nabi yang bilang begini. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya cinta sama kau, yakin kamu katanya gitu. Kata Nabi, sama Nabi diuji. Ya udah, potong kepala bapak kamu bawa ke sini kata Nabi. Langsung balik badan, langsung diri dia, lari. Langsung dipanggil lagi sama dia, ya Fulan Ta'al, dibilang sini kata. Pas balik lagi, ya Rasulullah, kenapa? Saya nggak pernah diajarkan untuk memutus silaturahim atau membuat keburukan di atas muka bumi. Maka saya akuin cinta kamu sama saya emang bener. Jadi saking cintanya sama Nabi, saking cintanya sama Nabi, dia siap disuruh ngebelah kepala bapaknya, dia siap. Buset. Saking taatnya begitu. Nabi cuma pengen ngasih tahu, kalau lu udah punya sifat taat, mau belajar, udah gampang lo. Sebenarnya begitu. Belah rambut bapakmu jadi 2. Sakit. Kerokin bapakmu. Kamu potong bapakmu kukunya. Kok susah, ujiannya susah. Kriminal. Putus kalender yang udah lewat. Yang bikin kalender. Ke bapak tuh kayak gitu. Apa bukan bapak? Apa bapak apa hubungannya? Tapi ke jam dulu putus. Apa bukan bapak? Gini. Sekarang kamu cabut. Kalau kamu cabut. Cabutin rumput. Kalau kita saya matiin lampu sebelum tidur. Ada aja Pak dulu listrik. Ada tuh lampu. Petroma kali. Ya ada lentera dulu. Ya, gitu ya. Berikut, tadi kocak nih. Dari Yopiah, Ma Zail ini 460. Kalau misalnya sholat, bacaannya dituntun sama YouTube, Pak Ustadz. Di tengah sholat sujud, YouTube-nya ada iklan. Shopee COD. Gimana tuh, Tat? Ini mengajarkan kesabaran. Ya nunggu berarti, Dang. Bang Komeng lagi? Iya. Yang versi Bang Komeng. Nunggu dong berarti. Iya berarti nunggu. Nunggu iklan itu habis. Tapi jadi nggak khusyuk dong. Ya iya, resiko yang harus diiniin. Ya naikin lah jadi premium lah, jangan iklan. Naikin jadi YouTube premium berarti dia biar gak kena iklan. Jadi tungguin aja. Iya, atau ini aja sebenarnya apa namanya? Pakai buku panduan sholat. Oh, pakai buku aja. Iya, pakai buku aja lebih. Buku murah-murah kok. Iya. Di Kuitang. Iya benar. Tapi kalau misalkan masih kelihatan ya matanya masih bisa ngelihat ya gitu, misalkan ngeliat kalau enggak itu ya mungkin dengan YouTube. Ya YouTube itu ya bisa, tapi baiknya tingkatin dulu ke premium biar nggak ngeganggu aja itu yang iklan-iklan itu gitu loh. Iya.
Berikutnya, siapa tuh? Lanjut lagi. 15. 15 dari Kopokski. Ustadz Jojo, kalau ngojek gimana tuh? Sehari bisa 120 sampai 170 km. Hitungannya musafir apa bukan ya? Walaupun ngojeknya keliling Jakarta aja. Musafir nggak tujuh? Nggak bisa. Dia satu tempat ke satu tempat lain tujuan. Oh. Karena dulu begitu. Ya kok ngideng-ngideng Sahabat mah Nabi ya. itu, iya. Kan dulu itu kan diambilnya dari ibrohnya ada sahabat Nabi Ibnu Umar. Itu jaraknya dulu hitungannya marhalatain 2 marhalah. 2 marhalah itu hitungannya jaraknya itu. Nah, 1 marhalah itu 2 marhalah itu kalau digabung kurang lebih 83-84 km gitu. Jadi satu tujuan ke satu titik ke satu titik yang mau dituju itu ketika dia udah keluar dari kampungnya udah masuk hukum dia musafir. Udah boleh tuh. Jadi kalau mau sholat jamaknya keluar kampung dulu, jangan di rumah sendiri baiknya. Keluar kampung dulu, di luar baru dikerjain sholat jamak. Gitu. Di titik B-nya gitu ya. Iya, benar. Ini kasus nomor 17-nya, nomor 16 sih jelas tuh. Iya. 17 coba. Siapa nih? Lu. Gue. Izin Tat, maaf kalau salah. Adab kalau nguap tutup mulut pakai luar telapak tangan kayak gini nih. Supaya menghindari nempel bau kasturi saat salaman sama orang lain. Maksudnya pas puasa bau mulut. Nguap nih, Tapi jarang ya lu nguap sambil salaman. Enggak, maksudnya Enggak, mungkin habis kalau begini tutup kayak begini gini, kali. jadi gini benar ada, Pai. Oh. Jadi kalau tutup kayak gini kan kena jigong nih selanya. Terus kita salaman sama orang nggak sopan. Jadi maksudnya jadi gini. gini. Gitu. Adabnya ditutup. Gitu. Iya, benar. Terus gitu. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan mau salaman juga, misalnya tutup pakai tangan kanan gini, terus salaman sopan gitu. Tapi Islam tuh kalau nguap tuh diajarin tutup mulut kan? Iya. 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 Kenapa? Kalau nguap karena Biar kan nggak apa itu? kalau Nabi ceritain setiap manusia tuh nguap, jadi setan tuh suka ngetawain gitu. Maksudnya tuh kayak apa ya, satu tingkah laku yang menurut setan tuh satu apa ya, kayak menjijikan lah gitu. Tapi bener ya, banyak ajaran Islam yang memang logis di medis. Banyak sekali. Kayak misalnya nguap tuh kenapa ditutup? Biar rahang kita tuh nggak gini, nggak ngunci. Kan ada yang sakit kan? Oh, iya kalau dipaksain banget ya gitu ya. Lu Iya. lu pernah nggak lagi nguap sakit? Pernah gue. Nah, Pernah. sakit di sini nih. Iya. Iya. Nah, itu Gua belum rahang di pernah sini. sih. Oh, bener, Nah, ada yang ngunci coy, jadi nggak mulu. Gini jadi nggak. Kayak bel pesi gitu. Iya, ini nggak. Jadi Oh, iya, rahangnya kekunci. Pernah gue. Gue pernah lagi nguap sakit. Makanya nguap tuh kalau tutup kan menahan rahang Iya, kita biar nggak kebuka lebar. Iya. Jadi sunnah Nabi begitu. Sebisa mungkin kayak kalau misalnya nggak ditutup minimal ditahan aja gitu. Gitu mulut. Kalau kunci tapi lagi rapat, apakah Anda pernah? Tek gitu. Nah, itu zaman itu. Pernah. Kalau nguap gini, Kadang Asinan bangkuang itu nggak boleh. Bersin berlebihan. Jo. Hah? Wajib. Banyak loh. Iya. Tidak apa sebenarnya. Kalimat pertama kali yang diucapin Nabi Adam, manusia ketika diciptakan pertama kali alhamdulillah. Itu pas bersin. Jadi Nabi Adam Allah ciptain dari tanah. Pas ciptain dari tanah, pas jadi Nabi Adam pertama kali bersin tuh. Alhamdulillah gitu. Kan makanya tuh orang yang dengernya yarhamukallah gitu. Dibalasnya doanya gitu. Ya, iya, terus ya orangnya lagi balas. kalau bersih itu harusnya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Buat yang dengar gitu. Iya, Buat yang buat yang dengar. denger Bener yarhamukallah. astagfirullah ya kalau bersih. Alhamdulillah. 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 Itu kalimat pertama yang diucapin manusia Nabi Adam. Karena kan kalau bersih Ketika- itu kan 1 detik kita nggak ada nyawa tuh, istilahnya nggak ada napas. Iya. Iya. Kan, Iya. kalau aseng gitu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau wahai taseng, Jalan sama jalan. Sabang. nggak jaksa, Nah, Bang. Tamrin. nggak dari ya. Akhir. Silakan aja, cuma kalau ngorek-ngorek
Itu dalam Islam ada juga, ada kena hukumnya ntar. Kalau yang ditonton ngarang. Enggak. Nah, sebagai nama doang. Enggak, nama kan belum itu buktinya. Enggak apa-apa juga kan hiburan ya. Jatuh hiburan. Hiburan enggak apa-apa.